Alamin wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi kajian kitab Tadhkiratus Sadidah lil Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, cuman dikarang oleh Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang masalah air sekarang masih di pembahasan tentang air. Dan kita masuk ke pembahasan tentang masalah hukum air mutlak kalau berubah. Ya. Dikatakan hukmul ma'il mutlak idza taghayyar bi syai'in. Hukum air mutlak, kemarin sudah kita bahas tentang air mutlak, jenis-jenisnya air mutlak. Dan sekarang kalau misalkan air mutlak itu berubah dengan sesuatu, hukumnya seperti apa? Jadi kayak berubah dengan kopi atau teh atau berubah dengan najis ataupun berubah dengan suci, intinya itu. Jadi air yang berubah dengan najis atau air yang berubah dengan suci, ya. Dikatakan hukmuhu kal mustakmal, hukumnya seperti mustakmal. Jadi air yang berubah dengan najis atau berubah dengan suci, maka hukumnya seperti mustakmal kalau berubah dengan suci. Tahirun fi nafsihi wala tajuzu tahara bihi bisyurutin. Fa in ikhtalla syartun minha jazat taharatu bihi. Nah, kalau berubahnya itu dengan suci, maka tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk mandi wajib, tidak bisa dipakai untuk wudhu, tidak bisa dipakai untuk istinja, dan tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Jadi hukumnya seperti mustakmal. Yu'fa an nafsih la yu'fa an ghairi, kayak gitu ya. Jadi dia suci sebetulnya tapi tidak bisa mensucikan. Kalau kena mungkin kecipratan di baju kita atau kecipratan di kain kita, pakaian kita, maka tidak ada masalah. Cuman kalau misalkan kita pakai untuk bersuci, maka tidak bisa. Jadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, kalau hilang syarat-syarat ini maka diperbolehkan. Dramatik ini. Kita akan membahas ini tentang syarat air yang sudah berubah dan tidak bisa dipakai untuk wudhu atau mandi wajib. Nah, kalau ini berubah atau hilang hal-hal yang akan kita bahas ini, atau syarat air yang berubah bisa dipakai untuk bersuci lagi, ada 4 di sini. Yang pertama, ayyakuna taghayyur bitahirin. Fa in kana binajisin fahuwa najisun. Yang pertama, berubahnya itu dengan benda yang suci. Nah, berubah dengan benda yang suci, dan kalau dengan najis maka mutanajis. Nah, kalau berubahnya itu dengan najis, maka bisanya itu diperbanyak sampai lebih dari 2 kulah. Ada air di ember kena najis. Ya, ada air di ember kena najis. Kemudian air ini kurang dari 2 kulah. Nah, bagaimana cara mensucikan air tersebut? Maka kalau air ini dimasukkan ke bak yang lebih dari 2 kulah, dan air itu hilang baunya najis tadi atau warnanya najis tadi hilang semuanya, atau bentuknya najis itu jadi hilang semuanya, maka menjadi suci lagi. Jadi dengan mukatharo atau diperbanyak. Ini sudah kita bahas kan sebelumnya. Wa an yakuna taghayyur bimukhalid wa an yakuna taghayyur bimukhalid kagahwatin wa ma idza kana bimujawir ka'udin fala yadurru fatasihu taharatu bihi. Dan berubahnya itu dengan benda yang bisa menyampur ke dalam air dan tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti kopi, sirup, teh. Itu kalau misalkan air yang murni kecampuran kopi, maka untuk memisahkan lagi tidak bisa. Gimana cara misahkan setelah jadi kopi ya, atau setelah jadi kuah,
atau setelah jadi sirup atau teh, terus suruh misahkan lagi airnya, ya apa caranya? Tidak bisa. Maka ini tidak bisa dipakai untuk bersuci walaupun hukumnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Beda kalau berubahnya air tersebut dengan sesuatu yang tidak menetap atau tidak menyampur ke dalam air itu, atau tidak merusak airnya. Seperti kan ada tongkat tertentu yang dimasukkan ke kolam, terus tongkat ini bisa merubah warna kolam. Jadi warna kolam itu tahu-tahu berubah jadi apa namanya, merah atau jadi coklat. Tapi kalau tongkatnya itu diambil dari kolam itu bening lagi. Nah, jadi kalau ada tongkat tertentu itu kalau dimasukkan ke dalam air, airnya jadi berubah warnanya jadi merah. Tongkatnya diambil bening lagi. Jadi berubahnya itu bukan karena tercampur atau air itu menyampuri apa namanya tercampur dengan zat warnanya kayu tadi, tidak, tapi karena faktor pencahayaannya aja, maka ini bisa dipakai untuk bersuci. Ya, karena ini kan tidak menyampur aslinya. Jadi bercampur itu ada dua macam, ada mukhalid, ada mujawir. Nah, yang dimaksud mukhalid ini apa? Yang dimaksud mukhalid ini huwallazi la yumkin fasluhu anil ma' au la yumkin tamyizuhu fi ra'yil ain urfan. Yang dimaksud air yang tercampur, air yang tercampur dengan mukhalid ini berarti tercampur yang sudah ini ya. Maksudnya yang tidak mungkin untuk dipisahkan lagi dari airnya. Ya, tidak bisa ya, kayak kopi tadi kan, tidak mungkin kan dipisah. Au la yumkin tamyizu fi ra'yil ain urfan, atau tidak bisa dibedakan mana air mana kopi. Jadi kalau bubuk kopi sudah dimasukkan ke air, dimasak, untuk memisahkan lagi bagaimana caranya? Kan sudah tidak mungkin. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang bikin kopi, kemudian kopinya ini apa namanya dipakai untuk jadi kopinya dimasukkan ke dalam air murni, kemudian disuruh bedakan mana tadi airnya mana tadi kopinya, kan tidak mungkin sudah dicampur semuanya. Ini maksud dari mukhalid, dan ini pengertian air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci walaupun suci hukumnya. Kemudian ada mujawir. Kalau mujawir ini apa? Huwallazi yumkin fasluhu anil ma', yang bisa dipisahkan dari air, ya kayak kayu tadi. Atau kalau zaman dulu kan ada batu cincin yang dimasukkan air, airnya berubah merah, katanya gitu ya. Tapi tidak tahu benar apa enggak itu. Katanya itu ada alatnya, ada baterainya. Wallahu alam. Andai kata seperti itu, batu ini ada batu, andai kata memang ada ya, wallahu alam, mana enggak tahu. Andai kata ada batu yang dimasukkan ke dalam air, batu merah gitu, terus air berubah jadi warna merah. Batunya diambil, airnya bening. Nah, ini masih dikatakan mujawir. Kenapa? Karena air itu tidak tercampur sama sekali, hanya efek cahayanya aja. Ya, efek cahaya yang merubah seolah-olah air itu berubah menjadi merah. Nah, itu boleh dipakai untuk bersuci kalau itu. Ayumkin tamizu fi ra'il ain urfan, atau bisa dibedakan mana yang air, mana yang bukan. Nah, itu pengertian dari mukhalid dan mujawir kalau di dalam fikih. Bab air mesti ada ini. Kemudian yang ketiga, wa'an fala tidur. Dan merubahnya air tersebut dengan benda suci tadi, ya kayak kopi atau bubuk kopi atau teh tadi itu, atau sirup atau kuah, yang berubah yang langsung berubah sudah. Yang warnanya jadi kuning, warnanya jadi hitam kalau kopi, atau jadi merah kalau sirup. Jadi sudah berubah banget, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kalau berubahnya sedikit, mungkin kopinya cuma satu bubuk, satu sedikit lah, sejumput, dan tidak merubah air itu sebetulnya. Air itu cuma ada kayak sedikit, nah itu tidak masalah. Tidak kelihatan, sebetulnya tidak kelihatan, kopinya ini tidak kelihatan, cuma kayak ada sedikit. Ya, kalau sedikit dan tidak merubah sebetulnya air itu, maka tidak masalah. Kemudian yang keempat, wa yastaghnil ma anhu ay yumkin saunul ma anhu bi khilaf ma idza kana la yastaghnil ma anhu ka tuhlub fatasi wa tahara bihi. Dan yang keempat, air tersebut sebetulnya kita bisa
maksudnya tercampurnya air itu dengan fi'il fa'ilnya kita sendiri. Dalam arti kita mudah untuk memisahkan atau mudah untuk menjaga air itu tidak tercampur dengan sesuatu tersebut. Maksudnya begini, terjadinya bukan karena faktor alam. Ya. Kalau terjadinya karena faktor alam, maka bisa kita pakai untuk bersuci. Seperti contoh, lumut, tohlub ini lumut. Ada mungkin danau atau kubangan air gitu di hutan atau bagaimana. Biasanya kan kalau tidak kena matahari itu bisa kena lumut katanya kan. Ada lumutnya menggenang atau di atasnya itu ada lumutnya. Nah di dalamnya masih bening. Atau kali sungai-sungai yang keruh. Kan warnanya warna coklat, tanah bisa. Beda dengan kalau misalkan kita di bak mandi kita campur dengan tanah. Nah ini tidak bisa kalau kayak gitu. Jadi bak mandi kita kasih tanah terus budak jadinya kan. Nah itu tidak boleh. Dengan fi'il fa'ilnya sendiri kalau itu kan. Tapi kalau di sungai air mengalir dan dia kecampur dengan tanah, maka ma'fu untuk kita pakai bersuci walaupun budak ya. Asal bukan kecampur dengan bahan-bahan kimia kayak limbah-limbah pabrik. Kalau itu beda lagi. Kenapa? Kalau itu kan bukan faktor alam. Ini kan memang kesengajaan dibuang di situ. Nah kalau ini tidak bisa sudah. Kalau itu tidak boleh. Ya. Kemudian amtsilah fil ma'il mutaghayyir. Ini contoh-contoh air yang berubah. At-taghayyur bi'udin au duhnin. Ya, berubah dengan kayu atau berubah dengan minyak. Ya, duhn ini minyak. Jadi ini contoh air yang berubah boleh apa tidak dipakai untuk bersuci. Satu contoh berubahnya air dengan kayu, jadi warnanya jadi warna kayu, au duhnin atau dengan minyak tadi. Ya, duhn itu minyak seperti kayak vaselin mungkin atau apalah minyak-minyak itu. Maka hukumnya la yadur. Enggak masalah, boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena li'annahu mujawirun. Karena mujawir, minyak itu tidak mungkin bersatu dengan air. Ya, minyak itu pasti pisah dengan air. Jadi kalau kita campur minyak di dalam ember atau di dalam kolam, maka minyaknya itu pasti ke atas. Airnya di bawah. Nah, kalau minyaknya itu bisa kita buang, maka airnya masih bisa dipakai untuk bersuci. Li'anna mujawir wa in kana taghayyur fahishan wa yastaghnil ma'anhu. Walaupun berubah mungkin karena dengan bau tajamnya vaselin atau bau wanginya minyak tadi, tapi bisa dipakai asal airnya dipakai, minyaknya sudah dibuang. Kemudian yang kedua taghayyur bil asir wa za'faran wal kuhl wal usnan. Berubah dengan asir. Asir ini sirup. Kemudian za'faran. Za'faran itu ya za'faran, saffron kalau bahasa di ininya saffron. Jenis kelopak bunga ada apa namanya? Putik bunganya itu yang memang banyak dipakai buat obat biasanya. Dipakai buat obat. Kemudian berubah dengan kohol. Kohol ini apa namanya? Celak. Kemudian usnan. Usnan ini semacam daun-daunan yang dibuat sabun biasanya. Kalau di daerah tertentu buat sabun. Daun apa namanya ya? Hah? Daun apa kalau di sini? Jadi, bidara. Mungkin ya bidara. Jadi memang dibuat sabun, campur itu berubah dia. Campur air dia berubah. Mungkin bidara. Maka hukumnya yadur, tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi kalau kecampur dengan benda-benda yang tadi kita sebutkan. Kenapa? Li'annahu mukhalitun idza tawafarat baqiyatus syurut. Karena mencampur mukhalit, termasuk mukhalit kecampuran air yang kecampuran dengan benda-benda tersebut dan tidak bisa dirubah atau dikembalikan lagi ke air murni, dan kecampurnya bukan karena faktor alam tadi. Ya, bukan faktor alam. Kemudian yang ketiga wa taghayyur bil mukti wa turab. Berubah dengan karena air ini tergenang lama atau di hutan yang tidak kena matahari mungkin menggenang, atau biturabi dengan tanah. Tadi kita sudah sebut. Maka hukumnya la yadur, tidak masalah, bisa dipakai untuk bersuci. Ya, seperti sungai tadi itu sungai keruh karena air, karena tanah atau
genangan danau, kubangan yang kena lumut dan lain sebagainya. Ini bisa dipakai untuk bersuci semuanya. Asal tidak membahayakan sih. Kalau misalkan lumut tanaman tertentu yang membahayakan buat kesehatan kita atau kulit kita, ya maka tidak boleh dipakai karena faktor bahaya tadi, bukan karena airnya tidak sah untuk bersuci, bukan, tapi karena membahayakan. Ya. Kemudian wa kadza la yadur taghayyur bima fi magarrihi wa mamarrihi wala bimilhin ma'i. Dan juga tidak masalah kalau berubahnya itu di, kayak sudah pernah kita bahas, kalau di apa namanya, di selokan atau di paralon yang terkena matahari itu biasanya paralonnya ini bau plastik, airnya itu bau plastik, bau semacam kayak bau gitu ya, atau mungkin bau logam, kalau pipanya itu pipa logam, nah itu mungkin tidak masalah, itu tidak masalah. Kemudian wala bimilhin ma'i, dan kecampur dengan garam laut. Tapi beda dengan garam yang ada sekarang. Kalau garam yang ada sekarang itu sudah dikasih benda lain. Kalau garam-garam laut ini siapa tuh? Kalau garam-garam laut, nah, kalau garam laut itu, kalau murni garam laut ya, itu kecampur air, dimasukkan ke air lain, maka tidak masalah. Cuman kalau garam yang ada sekarang, garam-garam dapur, ya memang dari laut, tapi kan sudah ada zat kimianya, ada yodiumnya. Nah ini tidak bisa. Jadi air garam yang ada sekarang, yang kita kenal sekarang ini, itu sudah kecampuran dengan ada namanya yodium, zat apa namanya yodium. Jadi bukan murni air garam dari lautan, enggak, sudah kecampuran. Maka ini kalau dicampur di air dan air tersebut dipakai wudhu tidak sah. Tapi kalau air lautan murni, air laut kita pakai untuk berwudhu sah walaupun asin. Nah, beda dengan milhul jabali. Jadi garam itu ada dua. Ada garam laut, milhul bahri atau ma'i. Ada milhul jabali. Ada garam gunung. Garam, kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah garam gerasak apa gerosok. Hah? Gerasak ya. Yang kasar-kasar itu. Nah, ini yadur. Kalau garam gerasak itu kita campur dengan air dan airnya dipakai wudhu tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan milhin ma'i, bukan dari air aslinya. Maksudnya dari endapan-endapan dari karang-karang di gunung itu, bukan dari air lautan. Jadi asinnya itu beda. Jadi garamnya itu asalnya itu ada yang dari lautan, ada yang dari gunung. Nah, yang dari gunung ini kalau dicampur di air, airnya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau garam lautan bisa dipakai untuk bersuci kalau air garam tersebut belum kecampur dengan zat lain. Tapi sekarang umumnya garam lautan itu sudah kecampur dengan zat lain, maka kalau dicampur dengan air tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kecuali air lautan langsung yang kita pakai untuk bersuci, tidak apa-apa. Ya, walaupun pelikat dan asin yang pasti. Risih yang pasti ya. Kemudian wala biwarakin tanathar minas syajar biduni fi'li, dan juga berubah karena dedaunan. Mungkin ada danau di tepi danau itu ada pohon-pohon, terus daunnya rontok ke danau tadi, terus airnya jadi berubah warna daun, atau daun itu membusuk di air, itu akhirnya merubah air tersebut. Ini hukumnya suci, untuk suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk mandi wajib dan wudhu. Asal tadi ya, tidak membahayakan. Kecuali kalau memang sengaja daunan itu kita buang di kubangan air atau di danau. Kemudian berubahlah danau itu karena daun yang kita buang tadi. Maka tidak sah untuk dipakai bersuci. Ya. Jadi mungkin buang sampah gitu di danau kan tidak boleh aslinya. Nah, merusak lingkungan. Ini sama kayak obong-obong bakar sampah itu kan juga tidak boleh, merusak lingkungan. Ya, siapa senangnya? Nah, bakar sampah itu merusak lingkungan dan membahayakan. Ya. Kemudian, lagian zaman sekarang masih ada yang membakar sampah.
Subhanallah. Nah, sampai sekarang itu masih ada aja yang bakar sampah. Kemudian asal bukan bifi'li fa'li ya, dengan sengaja. Li'annahu fi kulli hadil halah la yastaghnil ma'anhu fatasihu tahara bihi wa in salaba ismal ma'. Karena semua yang kita sebutkan barusan tadi tidak bisa kita menjaga air itu dari hal-hal yang tadi kita sudah sebutkan. Ya, maka sah dipakai untuk bersucinya. Itu. Kemudian sama dengan ini lumut. Ya, lumut juga sama. Lumut itu kan masuk dedaunan yang tumbuh di atas air. Atau ini eceng gondok apa namanya ya? Hah? Eceng gondok. Eceng gondok juga sama. Eceng gondok itu boleh dipakai untuk bersuci airnya yang dibawa asal tidak berubah dengan racun. Kalau berubahnya itu menjadi racun, andai kata ya air itu karena efek eceng gondok tadi itu airnya berubah menjadi racun membahayakan kulit, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci atau menyucikan kita. Intinya kita ini tidak boleh melakukan hal yang membahayakan jiwa, kesehatan, nyawa dan lain sebagainya. La dharar wa la dirar. Jangan melakukan hal yang membahayakan bagi orang lain dan juga membahayakan bagi diri kita. Ya, tidak boleh membahayakan orang lain dan juga diri kita sendiri. Ini. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi kita sudah bahas adalah Ats-tsalits yang masalah-masalah yang sudah kita bahas 1 dan 2 dan sekarang yang ketiga masalah air. Al-ma' najis. Yang pertama kan ma' mutlak, kemudian ma' yang suci dan tidak mensucikan. Yang ketiga, ini jenis air yang ketiga. Al-ma'ul najis awil mutanajis. Wa huwa alladhi najusa liwuku'in najasa fihi. Ada yang pengertian begini, antara air najis atau benda najis dengan benda mutanajis. Apa sih bedanya najis dengan mutanajis? Simpelnya, kalau najis itu bendanya najis. Bendanya memang najis. Dan najis ini tidak bisa disucikan kembali. Najis dirubah menjadi suci tidak bisa. Kalau najis. Kalau mutanajis itu tidak bisa dipakai kalau mutanajis adalah benda yang suci kemudian terkena najis menjadi mutanajis. Ini bisa disucikan tergantung jenis najisnya. Nah, ainun najasa ini tidak bisa disucikan kecuali ada 3 hal najis yang bisa disucikan menurut kitab Safina, tapi beberapa kitab yang lain cuma 2 karena yang ketiga ini bukan termasuk itu. Yang pertama, ini benda najis asli maksudnya ya. Yang pertama khamr. Khamr itu idza takhallalat binafsiha. Kalau berubah khamr itu dengan sendirinya menjadi cuka. Ya, dengan sendirinya, bukan dengan ragi atau dengan alat tertentu atau apapun, maka hukumnya menjadi suci kembali ketika berubah menjadi cuka. Beda dengan orang memang sengaja bikin cuka. Kalau orang bikin cuka sengaja bikin cuka dari beras mungkin atau dari apel ya, kan prosesnya itu nanti dari cuka itu difermentasi menjadi alkohol, jadi berubah alkohol, setelah alkohol menjadi cuka. Nah, proses menjadi alkohol dan cuka itu tadi tidak menjadi masalah kalau dia menaruh alat atau benda atau bahan lain untuk mempercepat proses menjadi cuka tadi, kayak ragi mungkin atau yang lain. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk dijadikan cuka. Beda dengan ini orang membuat atau ada pabrik atau ada minuman yang memang minuman itu khamr. Kemudian mungkin dibiarkan apa bagaimana, lalu tahu-tahu menjadi cuka dengan sendirinya maka menjadi suci. Tapi kalau khamr kemudian kita kasih ragi, memang khamr kita kasih ragi, kemudian berubah menjadi cuka, tidak sah, tetap najis. Ya, karena bukan takhallalat binafsiha. Beda dengan tadi kan, memang sengaja bikin cuka. Walaupun prosesnya akan menempuh alkohol dulu, kemudian baru cuka, tidak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, jildul maitah idza dubigha. Kulit binatang yang mati tidak dengan sembelihan syar'i, atau binatang yang haram dimakan walaupun disembelih dengan sembelihan syar'i. Ada kucing disembelih,
Loh kan sudah saya sembelih ini. Berarti kan halal. Haram. Kenapa? Kucing haram dimakan. Ini mazhab Syafi'i ya. Jadi memang ada perbedaan mazhab tentang masalah binatang yang haram dan halal dimakan di 4 mazhab ini. Yang lebih banyak yang haram itu mazhab Hanafi. Yang tengah-tengah itu Syafi'i dan Hambali. Yang sedikit yang haram mazhab Malik. Ya, mazhab Malik. Cuman semuanya kita tidak bisa menyalahkan atau membenarkan mana yang benar. Semuanya benar. Cuman kita, karena kita mazhab Syafi'i, maka kita harus melakukan hal-hal yang di mazhab Syafi'i, jangan ke yang lain. Kemudian, kulit binatang bangkai tadi yang haram dimakan, ataupun yang mati dengan keadaan bangkai tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, ini najis keseluruhannya. Yang sudah kita bahas sebelumnya ya kan, seluruhnya najis. Kecuali kulitnya tadi sudah disamak. Ketika kulitnya tadi disamak, maka menjadi suci kembali dan bisa dipakai untuk apapun. Itu. Jadi 2 najis ini yang bisa merubah dengan hal tertentu, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan dan kriteria tertentu berubah menjadi suci kembali. Nah, kalau mutanajis bisa disucikan dengan tergantung kriteria najis tersebut, mughaladhah, mutawasithah atau mukhaffafah. Jadi tergantung jenisnya najis itu bagaimana. Nah, kemudian itu najis dan mutanajis ya. Nah, halah wuqu'in najasa fil ma'. Dan ketika ada air yang kejatuhan najis, apa yang berlaku? Yang pertama, idza kanal ma' qalilun duna kulatain. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kulah, yatanajjasu mutlaqan bi mujarrad wuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, kurang dari 217 liter, kejatuhan najis. Ya, kejatuhan najis, maka menjadi mutanajis walaupun tidak berubah. Ada air 1 ember, kejatuhan darah 1 tetes. 1 ember berapa liter? Paling 15 liter, 20 liter. Kejatuhan darah 1 tetes, maka air 1 ember tadi najis semua. Walaupun tidak berubah. Kenapa? Karena ini kurang dari 2 kulah. Nah, kemudian yang kedua, idza kanal ma' katsiran. Kalau air lebih dari 2 kulah, 217 liter. Lebih atau lebih, fala yatanajjasu, tidak menajiskan illa idza taghayyar launuhu au ta'muhu au rihuhu walau taghayyuran yasiran. Maka tidak menjadikan najis kalau kejatuhan najis tersebut yang tidak ma'fu, misalkan darah tadi ya, jatuh ke air yang anggap 300 liter. Jatuhlah setetes darah ke air tersebut, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Ya, asal tidak berubah ya. Kecuali kalau tahu-tahu air tersebut berubah menjadi merah darah, mungkin darahnya banyak mungkin ya. Atau berubah rasanya. Kalau rasa apakah harus kita cicipin? Kita kira-kira aja sih. Masa mau kita cicipin rasa darah? Maka jadi najis sudah. Jadi air banyak, kejatuhan najis, terus berubah air itu dengan najis ini, berubah warna, bau, rasa, maka najis seluruh air tersebut. Tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tapi kalau ma'i, apa ma'i ini? Ma'i benda cair selain air mutlak. Ma'i ini adalah air yang selain air mutlak. Ya, benda cair, kopi, sirup, kuah, teh, dan lain-lain, ini dinamakan ma'i. Hukumnya sama seperti air kurang dari 2 kulah, walaupun jumlahnya banyak, lebih dari 2 kulah. Misal ada satu bak besar isinya 300 liter kopi. 300 liter kopi. Kemudian kejatuhan 1 tetes darah, tidak berubah kan, 300 liter kan banyak banget. 1 tetes darah.
maka menajiskan seluruh kopi 100 liter tadi. Kenapa? Karena dihukumi seperti air yang kurang dari 2 kulah tadi. Ya. Nah, pengertian 2 kulah itu berapa sih? Pengertian kulatan adalah jarrotani al-azimatan, dua drum besar. Ya, kira-kira sekitar 217 liter lah. Ini hitungan Arab di sini. Syar'an ma waznuhu khamsumi'ah ritlan baghdadi au khamsumi'ah khamsa wasitin ritlan tarimian. Itu apa namanya? Ukuran Arab. Nah, kemudian ada beberapa masalah di masalah najis yang insya Allah akan kita lanjut besok di pengajian besok, insya Allah ba'dal isya lagi. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wad dunya wal akhirah, wallahu alam bissawab. Fatihah bin Allah fakana fid din wal hadi kadru salih wa nasallahu alaihi wa sallam.